Bahkan kalau efek yang paling lama, yang paling parahnya itu adalah harus transplantasi ginjal ya kalau parahnya. Tapi Alia alhamdulillah masih sehat. Terus Dan sehat terus insya Allah. iya, mudah-mudahan sehat terus. Jadi selama di sedekah, ya sedekah ilmu, sedekah, saya kagum loh. Masih muda ya, waktu masih jadi santri udah 18 juta sedekahnya. Dan dari hasil sendiri lagi, dari nulis novel ya. Nah selama sedekah aktif, kemudian berbagi, ngasih-ngasih kepada anak-anak yatim dan sekitar, ngangkat anak-anak yang ibunya jadi buruh migran di luar negeri. Nggak ada rematiknya, nggak ada rasa lupus itu nggak ada? Ada Pak Ustadz. Waktu jadi dari 2006 itu kan udah dak-dikduk juga, oh lupus nih karena baca-baca sekian tahun hanya sekian tahun hidupnya gitu kan, berpikir juga gitu Pak Ustadz. Nanti ke depannya gimana Allah gitu kan. Cuman nah pada saat lupus yang di pesantren itu aja setiap hari itu harus dipijit. Karena saking ngilu tulangnya Pak Ustadz. Jadi itu kalau ngilu tuh itu sampai teriak, sampai guling-guling gitu Pak Ustadz. Ngeri banget. Ini denger aja ngilu. Iya. Bener dah, mumpung masih sehat pemirsa banyakin sedekah. Makanya lagi sehat, banyakin kemudian istighfar gitu kan. Ya pemirsa bener loh, itu mahal loh. Ya kan, ya kayak Mbak Alia kan nih tahunan gitu kan kena lupus gitu. Terus tapi gimana, ngefek atau? Iya. Terakhir itu waktu sakit kan 2017 Pak Ustadz. 2017 terus 2008 masuk rumah sakit tuh. 2008. Ini ya gambarnya lagi ya. Iya ini waktu masuk rumah sakit terakhir. Jadi 3 tahun yang lalu. Nah cuman alhamdulillah ke sini-sini itu terakhir waktu 2019 kemarin kan tes darah lagi Pak Ustadz. Nah ada beberapa item yang harus dites darah gitu ya. Lupa bahasa kedokterannya apa. Jadi itu tuh negatif Pak Ustadz. Nah biasanya negatif. Ya jadi ngilu tulangnya udah negatif. Nah terus berpikirnya gini, pantesan ya. Dulu kan dari 2006 aja sampai ke 2019 itu kan masih dipijit terus tiap hari gitu kan. Harus beberapa pengobatan herbal gitu kayak dibekam gitu ya. Nah ternyata kok nggak kerasa gitu. Kenapa nggak kerasa ngilu tulangnya? Karena udah nggak ada. Aneh sendiri gitu Pak Ustadz sebenarnya. Kok nggak ada ya? Nggak kerasa lagi ngilu tulang, nggak kerasa lagi kecapean, nggak kerasa lagi pingsan-pingsan gitu atau sakit kepala atau rambut rontok gitu Pak Ustadz. Nggak ada, Masya Allah. Kalau boleh tahu pernah divonis atau gimana gitu? Ya itu vonisnya. Iya, vonisnya 2006. Oh vonisnya 2006. 14 tahun yang lalu jadinya. Jadi tapi kan bukan cuma survive loh, tapi emang hilang loh. Iya. Jadi kan ini membuktikan pemirsa ya daripada duitnya buat berobat sama beli obat, yang mendingan buat sedekah gitu. Itu choice gitu loh, artinya sebuah pilihan yang memang kan juga ngadunya nyawa kan. Iya benar Pak Ustadz. Ngadunya nyawa loh, kalau nggak beli obat kan masalah gitu kan. Iya benar. Nah ini bisa dipakai pemirsa, misalkan pemirsa punya duit, harusnya buat pergi umroh tapi nggak cukup. Ya daripada nggak cukup, ya bismillah sedekahin aja. Iya. Terus mau renovasi rumah nggak cukup, buat sedekah aja. Buat semesteran, nah biasanya kan kalau buat semesteran masih lama. Tapi udah nyadangin dari sekarang. Iya kan, misalkan semesteran masih 4 bulan lagi. Tapi duitnya biasanya suka udah ada duluan nih pemirsa. Nah kalau begitu, mendingan sedekahin aja. Siapa tahu nanti malah nggak bisa bayar, terus DO. Iya benar. Biasanya tuh yang begitu-gitu tuh, itu tanda-tanda alam sedekahnya diterima sama Allah. Papa mah suka demen tuh kalau ada orang sedekah bang gitu, tapi habis itu motornya hilang. Wah, itu tanda-tanda insya Allah bakal diomelin sama emaknya. Lu sedekah begini nih modelnya gitu. Belajar di mana lo? Ya di mana lo gitu. Subhanallah. Iya. Papa pernah diomelin loh sama ibu-ibu. Ada ibu-ibu datang ke rumah saya waktu dia masih kecil. Saya gendong dia nih, begitu dia ketok pintu tuh jam 6 pagi. Pemirsa saya diketok tuh pintunya. Kemudian saya keluar sama Wirda kan. Terus dia bilang, kamu yang namanya Yusuf Mansur gitu. Zaman dulu. Iya bu, ibu saya punya utang sama ibu bagaimana? Biasanya kan kita dimarahin gitu kan. Saking biasanya gitu. Kamu nih yang ngajarin ilmu sesat gitu ya. Oh ilmu sesat. Bu masuk dulu. Enggak di sini aja kan. Saya ini biasa dikasih sama anak saya. Tapi gara-gara ikut pengajian kamu, saya nggak pernah dikasih lagi. Gitu. Terus akhirnya mau juga tuh masuk ibu itu. Terus kemudian papa
punya inisiatif nemuin mereka dan anaknya gitu. Nemuin ibu itu dan anak. Terus anaknya ngomong gini, Bu, saya kan selama ini ngasih duit 3 juta ke ibu. Pengen nggak tiap bulan tuh 30 juta? Ibunya diem. Nah, saya ngikutin Ustadz Yusuf supaya ngasih sama ibu 30 juta tiap bulan. Kalau nggak kejadian gimana? Ya kita belum tahu, saya juga baru sedekah kan begitu. Baru berapa kali sedekah. Itu ibunya jadi jemaah umroh kita. Dan berkali-kali udah, nggak cerita cuman sekali.